Renungan Sabat 15 November tahun 2025. Menyatu dengan tubuh dan darah Adonai, Yeshua Mashiach, dengan benar adalah kunci di raptur. Yeshua, Engkau berfirman, Akulah roti kehidupan yang telah turun dari Samaim untuk keselamatanku. Tubuhmu dan darahmu adalah makanan minuman yang memberi hidup kekal di dalam Samaim. Barang siapa makan tubuhmu dan minum darahmu, maka kami akan dibangkitkan pada akhir zaman. Haleluya, 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 amin. Yeshua, Engkau berfirman, Akulah roti kehidupan yang telah turun dari Samaim untuk keselamatanku. Tubuhmu dan darahmu adalah makanan minuman yang memberi hidup kekal di dalam Samaim. Barang siapa makan tubuhmu dan minum darahmu, maka kami akan dibangkitkan pada akhir zaman. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Terima kasih Bapak Yahweh berbicara kepada kami mempelai kudus-Mu Adonai Yeshua Mashiach siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yahweh Elohim Sebaot, Besem Adonai Yeshua Mashiach Wirakodes, kami sambut Dafar Elohim, Dafar Adonai Yeshua Mashiach. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk mempelai Adonai Yeshua Mashiach. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom buat kita semua mempelai Adonai Yeshua Mashiach.
yang hadir secara offline maupun juga yang hadir secara online. Ya, puji Bapak Yahweh, kita sudah memasuki Sabat di pertengahan bulan November. Ya, sebelumnya kami mohon maaf karena terlambat. Tadi kita membesuk Pamonang ya, luar biasa tadi, di mana kami ya khususnya Ibu Gembala Ibu Reta diminta untuk awalnya sebenarnya dari tadi malam ya, dari jam 12 malam dihubungi oleh dokter untuk meminta persetujuan operasi karena Pak Monang mengalami pendarahan di otaknya. Kita kaget ya, baru masuk siang hari ini, tadinya kalau kita beri persetujuan langsung di operasi ya, di black istilahnya, dibuka otaknya ya, jam 12 siang harusnya tadi ya, tapi puji Bapak Yahweh kita tolak ya, kita bilang kita tolak operasi. Mereka bilang, tadi dokternya bilang, kenapa ditolak Pak? Karena dia bilang resikonya begini, kalau tidak dioperasi Bapak ini akan mengalami ini, itu dan sebagainya. Pokoknya dia takut-takutilah. Saya langsung bilang begini, Pak, sudah 2 orang yang harusnya mati dibangkitkan, saya bilang. Kurang dari 1 kali 24 jam. Bahkan itu adalah termasuk keponakan kami. Bapak tahu kepala pecah Pak, ya. Kalau Pak Monang ini masih sedikit, ya, pendarahannya sedikit. Ini kepalanya pecah Pak, tengkoraknya retak, otaknya sudah hampir keluar semua, tulang-tulangnya hancur. Karena apa? Karena di-stroke. Tapi kurang dari 1 kali 24 jam utuh lagi. Lalu kami bilang, kami mengandalkan Tuhan kami Pak. Ya, jadi kami menolak operasi. Langsung kita diberikan surat pernyataan penolakan operasi ya. Itu ya Bapak Ibu. Dan luar biasanya tadi saya perhatikan tensinya tadi awalnya untuk bisa sampai 180 dari 184. Itu begitu kita tadi kasih perjamuan, kita olesi dengan jadi 140 tensinya. Sudah per 80 tadi. 140/80 itu sudah normal ya. Hanya dalam hitungan 1 menit ya, 2 menit kurang lebih. Jadi itu ya Bapak Ibu, Membelan Semasya di luar biasa ya. Sebenarnya tadi malam Pak Monang masih ikut sama kita ibadah malam, tapi dari rumah sakit itu ya, karena disitulah dokternya sudah menyampaikan tindakan tadi, operasi, besok mau dioperasi jam 12, dan kebetulan di situ hadir juga abangnya Ibu Reta, Ibu Gembala ya, abang yang paling tua sama yang nomor 3, anak laki nomor 3 ya. Dan mereka sempat bingung juga, sampai kita telepon sampai jam 11-12 malam. Wah, pokoknya dijelaskan, begini Pak, Bu, kalau tidak dioperasi, Bapak ini akan mengalami begini, begitu, pokoknya ditakut-takutilah. Tetapi dia juga mengatakan kalau dioperasi, itu juga ya akan mengalami juga efek begini, efek begitu, dan sebagainya. Artinya sama saja, dioperasi dengan tidak dioperasi, sama-sama mengalami fatal ya istilahnya, karena ini masalah kepala katanya kan, otak. Tapi ya puji Bapak Yahweh ya, yang harus diperbaiki yaitu tensinya, karena saya waktu itu tadinya saya foto yang tensi yang tinggi, tapi begitu saya foto lagi tensi 140/80 langsung dibilang tinggal pemulihan dan
memakan obat ya. Puji Bapak Yahweh ya, ini sesuatu yang luar biasa yang mendadak gitu ya, istilahnya mendadak terjadi. Ya, padahal tidak ada apa-apa ya. Beda kalau ada orang misalnya jatuh atau kecelakaan atau apa, ini tidak ya. Karena memang beliau capek ya, karena dia lelah sampai malam kerja, dia kurang tidur, dan juga makannya tidak teratur. Itu yang menyebabkan tensinya naik sangat tinggi. Ya, jadi kita juga gitu, kalau tensi naik tinggi itu biasanya menyerang pembuluh darah bagian otak atau juga kadang-kadang di jantung ya. Jadi puji Bapak Yahweh, dokternya tidak bisa berbicara apa-apa, dia langsung mengatakan ya sudah, itu konsekuensinya di pihak keluarga, pihak pasien kata dia ya, kami sudah menawarkan gitu ya nggak apa-apa, karena saya juga sering ya menandatangani penolakan sebenarnya. Ya dulu juga Ibu Gembala juga Ibu Reta juga begitu, pernah juga dulu tahun 2005 saya tolak tindakan operasi ya, karena saya bilang tidak, saya tidak mau jadi operasi. Bahkan padahal itu sudah dibayar ya, biaya operasi itu sudah dibayar oleh kantor waktu itu ya, semua obat-obatan sudah dibayar, tapi kita tolak semua obatnya ya, dan kita buang obat itu karena mahal-mahal obat itu waktu melahirkan Yakobus yang 2005. Jadi itu ya Bapak Ibu ya, jadi inilah hal-hal yang harus kita pilih ya di saat-saat seperti ini. Kadang-kadang ini mendadak sekali tadi, sangat mendadak kemarin ya, baru masuk kemarin siang ya, kemarin siang sore di rumah sakit, langsung besok disuruh operasi jam 12 siang. Tadi harusnya jam 12 siang operasi, kita pagi-pagi udah di sana, padahal belum ada 24 jam ya, langsung disuruh operasi. Jadi istilahnya pasiennya saja dalam kondisi lemah disuruh operasi gitu ya. Wah itu berbahaya ya. Karena memang tadi kami lihat juga, karena dia di rumah sakit, puji Bapak Yahweh, kita percaya Pamonang Hutapea disembuhkan ya oleh Bapak Yahweh, dan dia sehat sempurna dan bisa lagi bersama-sama dengan kita dalam ibadah Syabat ya maupun ibadah malam ya. Kita akan masuk ke Elohim, tapi sebelumnya saya juga akan menjelaskan sepintas ya mengenai visi misi dari YYH Ministry. Sebagaimana yang selalu saya sampaikan, kita memiliki visi adalah untuk masuk ke surga, ke Samaim tanpa mengalami kematian, yaitu kita diangkat hidup-hidup. Firman-Nya banyak ya mengenai kedatangan Adonai Swamasia atau kedatangan anak manusia seperti zaman Noah ya, di mana manusia kawin mengawini, manusia menabur menuai, manusia membangun dan sebagainya, artinya situasi normal. Tetapi tiba-tiba seperti pada zaman Noah, air bah tiba-tiba datang ya, di mana juga dikatakan ada dua orang di tempat tidur, satu diangkat, satu ditinggal. Ada yang dua orang di ladang, satu diangkat, satu ditinggal. Dan dua orang di perangin-anginan, satu diangkat, satu ditinggal. Ya, artinya ada yang diangkat hidup-hidup. Inilah visi dari YYH Ministry ya. Jadi kita tidak mengalami kematian. Makanya tadi saya juga berdoa supaya juga Pamonang diberi umur panjang sampai kita semua mempelai kudusnya di rapture masuk ke Samaim pada pesta perjamuan domba di rumah Bapak Yahweh Elohim Sebaot sampai selama-lamanya. Itulah visi dari YYH Ministry. Kita memiliki pelayanan kantor pusat di Samaim, Yerusalem Baru,
karena dari sanalah pelayanan kita berasal. Dan kita memiliki Gembala Agung Sinode Pusat, yaitu YYH Ehad, Yahweh Yeshua Hamashiach Ruach HaKodes Ehad, karena dialah yang memiliki otoritas atas hidup kita, dan juga dialah juga yang akan mengangkat kita nanti hidup-hidup masuk ke Samain tanpa mengalami kematian. Artinya kita mengalahkan kematian, karena kematian itu adalah upah dosa, ya. Jadi manusia yang mengalami kematian itu karena berdosa, ya. Jadi kalau kita sudah diangkat hidup-hidup, artinya semua dosa, termasuk dosa kutuk dari nenek moyang, kutuk dosa dari kutuk keturunan, itu dihapus melalui tubuh dan darah Adonai Yeshua Hamashiach. Nanti kita akan lihat, ya, betapa dahsyatnya tubuh dan darah Adonai Yeshua Hamashiach, ya. Tidak seperti yang dilakukan oleh hampir semua pelayanan di dunia ini, ya. Tidak, ya. Nanti kita akan lihat kenapa saya bilang tidak, ya. Karena seperti yang saya sampaikan, kalau manusia ini menyatu dengan tubuh dan darah Adonai Yeshua Hamashiach dengan benar, harusnya miliaran itu ada di Samain, bukan di neraka, ya. Tetapi mereka melakukannya dengan tidak benar, maka mereka tidak mungkin masuk ke Samain. Mereka sekarang ada di alam maut, di alam kematian kekal, ya. Jadi itulah Gembala Agung Sinode Pusat kita, YYH Ehad, dan kita memiliki misi, yaitu ready to rapture, siap untuk diangkat hidup-hidup masuk ke Samain. Karena nanti ketika kita diangkat, tubuh kita langsung diubah menjadi tubuh kemuliaan atau tubuh kekal, tidak lagi mengalami kematian, ya. Karena disinilah nanti kita akan baca, ya, Dafar Elohimnya luar biasa, ya. Kita tidak akan mati kalau kita sudah menyatu dengan tubuh dan darah Adonai Yeshua Hamashiach. Tidak akan mati selama-lamanya. Artinya apa? Dari kita lahir sampai kita ke Samain, kita tidak mengalami kematian, ya. Ini, ya. Jadi artinya sekarang ini, nanti pada saat kita diangkat, ya, kita tidak mengalami kematian, ya. Baik itu kematian pertama, apalagi kematian kedua, kematian kekal, tidak akan berkuasa atas hidup kita, termasuk kematian pertama tadi, ya. Jadi kita tidak mengalami kematian. Itulah visi dan misi dari pelayanan kita, YYH Ministry. Kita akan masuk ke Dafar Elohim. Judulnya adalah menyatu dengan tubuh dan darah Adonai Yeshua Hamashiach dengan benar adalah kunci di rapture, ya. Ini saya sebut kunci, ya, bukan syarat. Ya, banyak orang mengatakan syarat ini, syarat itu, dan sebagainya. Tidak, ya. Beda syarat dengan kunci. Kalau kunci, kadang-kadang ada orang mau diberi kunci harus ada syaratnya, ya. Tetapi kita tidak seperti itu, ya. Kita langsung diberi kunci, ya, untuk bisa masuk ke Samain, diangkat hidup-hidup tanpa mengalami kematian. Kita akan baca Dafar Elohim dari Yohanes 6 ayat 48 sampai 58. Inilah yang selalu kita baca setiap kita perjamuan setiap hari. Kita akan baca sama-sama. Aku adalah roti kehidupan. Leluhurmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari Samain, supaya seseorang yang telah makan daripadanya, dia juga tidak dapat mati. Aku adalah roti yang hidup yang telah turun dari surga.
Jika seseorang telah makan dari roti ini, ia akan hidup selamanya. Dan juga roti akan kuberikan itu adalah dagingku yang akan kuberikan demi kehidupan dunia ini. Sebab itu orang-orang Yahudi bertengkar seorang dengan yang lain sambil berkata, bagaimana mungkin orang ini dapat memberi makan dagingnya kepada kita? Lalu Yesus berkata kepada mereka, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku sesungguhnya adalah makanan, dan darahku sesungguhnya adalah minuman. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku, dan aku dalam ia. Sebagaimana Bapa yang hidup telah mengutus aku, dan aku hidup karena Bapa, maka dia memakan aku, ia pun akan hidup karena aku. Inilah roti yang turun dari samai, bukan sebagaimana para leluhurmu yang telah makan mana, dan mereka telah mati. Siapa yang makan roti ini, dia akan hidup sampai selamanya. Haleluya, amin. Silakan duduk. Mempelai-mempelai Masia. Ya, ini adalah suatu peristiwa ya, kejadian yang selalu kita lakukan setiap hari, menyatu dengan tubuh dan darah Adonai Yeshua HaMashiach. Ya, karena apa? Karena disinilah satu rahasia yang luar biasa ya. Jadi supaya kita mengerti ya, mempelai-mempelai Indonesia maupun yang mendengarkannya ya, bahwasanya tubuh dan darah Adonai Yeshua HaMashiach itu adalah tubuh dan darah yang sangat mahal ya. Tidak bisa digantikan dengan apapun. Bahkan dunia ini pun tidak bisa menggantikannya. Bahkan juga kita semua manusia ciptaannya tidak bisa menggantikan tubuh dan darah pencipta kita. Ya, ini yang tidak dimengerti oleh manusia, begitu juga oleh kepercayaan lain ya. Mereka selalu mengatakan, masa sih Tuhan bisa mati? Masa sih Tuhan disalib? Masa sih Tuhan mati? Bagaimana mungkin, kata mereka, Tuhan bisa mati? Itu mah Tuhan-Tuhanan katanya. Ya, tetapi mereka tidak tahu ya, Adonai Yeshua HaMashiach itu mati untuk menebus kita ya, menebus manusia yang berdosa. Manusia yang berdosa itu hanya bisa diselamatkan dengan kematian Adonai Yeshua HaMashiach melalui tubuh dan darahnya. Ya, ini yang harus kita pahami ya. Karena banyak orang tidak mengerti ya, sehingga akhirnya mereka dengan gampang pindah ke suatu kepercayaan dengan alasan, wah saya malu Pak. Ada yang mengatakan begitu, masa Tuhan saya mati katanya, mendingan saya ikut kepercayaan seberang. Tuhannya tidak mati katanya, ya Tuhannya ada di Samai katanya. Ya, saya tidak usah bicara mengenai kepercayaan lain ya. Tetapi saya sudah buktikan ya, melalui penglihatan, melalui hikmat ya, kita bisa melihat kebenaran ya. Dan memang tubuh dan darah pencipta kita itu, itulah yang menyelamatkan kita ya. Tidak ada yang lain. Perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan kita. Berkhidmat tidak bisa menyelamatkan kita. Puasa tidak bisa menyelamatkan kita. Yang bisa menyelamatkan kita hanya melalui tubuh dan darah
Adonai Yeshua HaMashiach, dan kita menghargai pengorbanannya. Banyak orang tidak tahu apa itu menghargai pengorbanan, ya. Di sini saya akan baca dulu Dafa Elohim, ya, rangkuman mengenai firman yang tadi kita baca. Dalam firman yang tadi kita baca dikatakan Adonai Yeshua HaMashiach mengatakan Dia adalah roti kehidupan. Ya, roti kehidupan itu bicara roti hidup, ya. Jadi bukan bicara roti biasa, ya. Makanya saya, ya, kalau memperhatikan banyak penyembah-penyembah yang bukan penyembah Adonai Yeshua HaMashiach ataupun memanggil nama yang bukan nama Yeshua, ya. Mereka mengatakan roti itu adalah lambang, simbol dari tubuh Yeshua HaMashiach, ya. Bahkan saya membaca, ya, ada yang namanya policy, ya. Policy itu artinya peraturan kebijaksanaan dari satu pelayanan atau dari kumpulan pelayanan besar. Mereka, saya baca, ya, ini sangat saya baca sekali, dikatakan di dalam ketentuan tersebut, ya, kami, ya, disebutlah pelayanan ini dan kumpulan pelayanan ini mengakui roti itu adalah lambang atau simbol dari tubuh Adonai Yeshua HaMashiach. Anggur adalah simbol atau lambang dari darah Adonai Yeshua HaMashiach. Dan mereka mengatakan, kami tidak mengakui kalau ada, ya, orang ataupun sekelompok orang yang mengatakan tubuh dan darah Adonai Yeshua HaMashiach atau roti ini mengandung kuasa magic, ya, atau kuasa supranatural. Kami tidak mengakuinya. Mereka mengatakan itu sama dengan mengkultuskan roti dan anggur. Itu mereka mengatakan sama dengan dikategorikan menyembah berhala. Ya, itu peraturan yang mereka buat, ya, ketentuan yang mereka buat. Dan jumlah mereka di dunia ini cukup besar, 3 miliar. Ya, saya sampaikan 3 miliar yang mengatakan roti itu adalah lambang dari tubuh Yeshua HaMashiach, anggur adalah lambang dari darah Adonai Yeshua HaMashiach. Makanya tadi kita baca di Yohanes 6 tadi, ya, mulai dari ayat 41 sebenarnya sampai 58, tapi kita baca tadi dari ayat 48, ya. Makanya dikatakan aku adalah roti yang hidup, ya. Jika seseorang telah makan dari roti ini, dia akan hidup selamanya. Dan juga roti yang akan kuberikan itu adalah dagingku. Ya, jadi roti yang kita angkat itu adalah daging Adonai Yeshua HaMashiach, benar-benar daging, ya, bukan lagi lambang, bukan lagi simbol, tetapi daging, karena Dia sendiri yang berbicara, ya. Beda dengan yang lain, ya. Roti, Dia bilang inilah tubuhku, ya, itu Dia katakan, ya, ya. Artinya Dia disalib, mencurahkan tubuh dan darahnya yang adalah roti dan anggur. Itu adalah tubuhnya, benar-benar tubuh. Jadi ketika kita angkat di atas kepala kita, roti itu menjadi benar-benar tubuh Adonai Yeshua HaMashiach, dan anggur yang kita angkat itu adalah benar-benar darah Adonai Yeshua HaMashiach. Ya, jadi makanya kita selalu mengatakan tubuhnya menyatu dengan tubuh kita. Kalau lambang tidak bisa menyatu, ya, Bapak Ibu, ya, mempelajari Yeshua HaMashiach, mau mendengarkannya. Begitu juga kalau anggur itu adalah
lambang, simbol, dia tidak mungkin mengalir dalam darah kita. Tetapi karena anggur itu adalah darah Adonis Yeshua Mashiach, maka dia bisa mengalir dalam tubuh kita, mengalir dalam darah kita. Makanya kita dikuduskan, ya. Makanya Adonis Yeshua mengatakan roti dan anggur ini, yaitu tubuh dan darahku, adalah makanan dan minuman rohani untuk kamu. Ya, itu disampaikan melalui penglihatan langsung, ya. Tidak ada tertulis dalam kitab suci. Yang tertulis hanya di Yohanes 6 ayat 48 sampai 58. Tetapi banyak orang selalu mengambil, kalau perjamuan kasih, ya, saya mengatakan perjamuan kasih, ya, di mana Saulus, ya, mengatakan jadikanlah ini menjadi peringatan akan aku. Memang benar Adonis Yeshua mengatakan seperti itu, ya. Tetapi yang dimaksud menjadi peringatan akan aku bukan 1 kali 1 tahun. Bukan yang disebut peringatan, misalnya kayak kemarin Hari Pahlawan 10 November kita peringati 1 kali 1 tahun. Bukan itu maksudnya, ya. Diperingati itu maksudnya setiap saat, setiap hari. Karena itu juga sama dengan dikatakan tadi roti mana, ya. Nenek moyangmu makan mana di padang gurun. Mana itu adalah roti yang turun dari Samaim, ya. Jadi supaya kita memahami, ya, Bapak Ibu mempelajari Adonis Mashiach maupun mendengarkannya. Jadi tubuh Adonis Mashiach itu dikatakan seperti roti dari Samaim. Bedanya apa? Bedanya roti mana yang turun dari Samaim itu bukan tubuh Adonai Yeshua Mashiach, tapi roti yang diberikan kepada Bani Israel, supaya Bani Israel ketika mereka berjalan di padang gurun selama 40 tahun, supaya mereka tidak mati selama di padang gurun. Makanya mereka diberi roti mana setiap hari. Jadi tubuh dan darah Adonai Yeshua Mashiach juga adalah roti kehidupan yang kita makan setiap hari, ya. Karena itulah makanan rohani kita, ya, makanan dan minuman rohani kita, supaya rohani kita itu bertumbuh, ya. Ini bedanya, ya. Jadi kalau kita menganggap roti yang kita makan itu adalah lambang atau simbol dari tubuh Adonai Yeshua Mashiach, maka dia hanya sebatas makanan jasmani. Artinya apa? Makanan jasmani itu hanya sampai di pembuangan, ya. Tetapi makanan rohani itu menyatu dengan roh kita, dan itu sampai ke Samaim selama-lamanya, ya. Kemarin juga saya sudah men-share, ya, ada orang yang diberi penglihatan mengenai perjamuan kasih, ya. Dia diperlihatkan roti dan anggur yang sebenarnya yang ada di Samaim, dan Adonis Yeshua juga mengatakan roti itu adalah benar-benar tubuhku, anggur itu adalah benar-benar darahku. Jadi manusia menganggap roti itu adalah lambang atau simbol dari tubuhku, dan anggur itu adalah lambang dari darahku. Adonis Yeshua mengatakan itu salah, itu tidak benar, tidak sesuai dengan apa yang aku firmankan. Ya, ini yang harus saya sampaikan, ya. Karena apa? Karena kalau kita seperti tadi saya sampaikan, ya, tubuh dan darah pencipta kita itu adalah tubuh dan darah yang sangat mahal, ya. Bayangkan, pencipta kita yang maha kuasa, maha dari segala maha, ya. Pencipta langit, bumi, dan segala isinya, pencipta segala alam semesta ini, itu harus mencurahkan darahnya yang sangat mahal.
Makanya dengan darahnya itulah kita bisa masuk ke Samain. Kita bisa masuk ke surga, dan dengan tubuh dan darahnya kita menang atas kuasa dosa. Ya, makanya ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka mereka menerima upah kematian. Ya, jadi banyak orang berpikir, loh, Pak, Adam dan Hawa kan sudah diampuni. Artinya apa? Kita tidak mewarisi kutuk dosa dari mereka lagi. Selama manusia mengalami kematian, berarti itu masih dikuasai oleh kutuk dosa. Ya, makanya rapture itu, pengangkatan itu, kita tidak lagi mengalami kematian. Ya, kita diangkat hidup-hidup. Artinya apa? Kita mengalahkan kematian melalui tubuh dan darah Adonai Yeshua HaMashiach. Ini yang harus kita pahami ya, Bapak Ibu, mempelai Adonai Yeshua HaMashiach, maupun mendengarkannya. Ini saya baca lagi rangkumannya ya. Yeshua mengatakan, leluhur Bani Israel telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Adonai Yeshua HaMashiach mengatakan bahwa dia adalah roti hidup yang telah turun dari Samain, dan siapa yang makan roti atau daging Yeshua HaMashiach, yaitu roti kehidupan tadi, dan minum darahnya, maka kita ya, atau dia yang memakannya dan meminumnya tidak akan mati selama-lamanya. Itu yang disebut dengan hidup kekal ya. Ini banyak yang tidak mengerti ya, disalahartikan oleh miliaran manusia di muka bumi ini ya. Jadi bukan bicara 10-20 orang ya, 100 orang, 1000 orang, 1 juta orang, tidak. Ini miliaran manusia. Roti yang adalah daging atau tubuh Adonai Yeshua yang benar, dan anggur itu adalah darah dari Adonai Yeshua yang benar ya. Jadi bukan simbol, bukan lambang ya. Jadi kalau kita mengatakan itu simbol atau lambang, maka tidak akan berarti apa-apa. Makanya saya selalu mengatakan, kalau kita melihat simbol mobil, gambar mobil ya, mobil itu, gambar mobil itu tidak mungkin membawa kita sampai ke, misalnya ke Bandung atau ke Surabaya. Itu gambar mobil, itu lambang mobil. Atau gambar pesawat atau lambang pesawat tidak bisa membawa kita ke dalam negeri maupun juga ke luar negeri. Tetapi mobil yang benar, pesawat yang benar, itulah yang bisa membawa kita kemana-mana ya, baik itu di daerah kita bahkan sampai ke luar negeri ya. Itu artinya Bapak Ibu mempelai Adonai Yeshua HaMashiach maupun yang mendengarkannya ya. Jadi lambang tidak bisa menyelamatkan. Yang bisa menyelamatkan adalah tubuh dan darah Adonai Yeshua HaMashiach yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Lalu dikatakan, daging atau tubuh Yeshua sesungguhnya adalah makanan, darahnya sesungguhnya adalah minuman. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, kata Adonai Yeshua, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam ia. Ya, inilah yang disebut dengan menyatu ya. Jadi kalau kita ya memakan makanan yang adalah tubuh atau daging Adonai Yeshua HaMashiach, maka kita menyatu dengan dia. Begitu juga kita meminum darahnya, kita menyatu dengan dia. Maka bisa dikatakan kita ehad ya, dengan ehad ya. Jadi ehad di sini bukan dalam arti ehad satu wujud ya, bukan ya. Banyak orang tidak mengerti apa arti ehad ya. Ehad itu adalah satu kesatuan ya. Jadi kalau kita menyatu dengan tubuh dan darah Adonai Yeshua HaMashiach setiap hari dengan benar, dan mengakui roti itu adalah tubuhnya dan anggur itu adalah benar-benar darahnya, maka kita dan Adonai Yeshua adalah ehad. Kita dan Adonai Yeshua ehad,
dan kita juga ehad dengan Bapa Yahweh. Itu artinya ya, Bapak Ibu mempelai Adonai Sumasia maupun yang mendengarkannya. Makanya dikatakan lagi, sebagaimana Bapa yang hidup telah mengutus aku, dan aku hidup karena Bapa, maka dia memakan aku, ia pun akan hidup karena aku. Ya. Jadi setiap kita makan dan minum tubuh dan darah Adonai Yeshua Mashiach, maka kita akan hidup. Ya. Bahkan dikatakan hidup kekal. Ya. Lalu rangkuman berikut dikatakan, inilah roti yang turun dari samai, ya, dari surga, bukan sebagaimana para leluhurmu yang telah makan mana dan mereka telah mati. Siapa yang makan roti ini, ia akan hidup sampai selama-lamanya. Ya, jadi ini yang harus kita pahami ya Bapak Ibu, mempelai Adonai Sumasia, memperkenalkannya ya. Jadi roti dan anggur yang kita angkat menjadi tubuh dan darah Adonai Sumasia, itulah yang mengampuni semua dosa kita dan menguduskan kita dan melayakkan kita dan memeteraikan kita menjadi mempelai kudusnya. Ya, banyak juga orang yang merendahkan, yang menyindir. Mereka bilang begini, oh enak sekali dong Pak, kalau roti dan anggur itu menghapus dosa kita. Berarti bisa dong suka-suka kita buat dosa. Kita buat dosa, terus kita menyatu dengan roti dan anggur, langsung dikuduskan. Saya bilang bukan seperti itu ya. Jangan kita mempermainkan tubuh dan darah Adonai Yeshua Mashiach. Karena tubuh dan darahnya mengampuni kita, menguruskan kita, lalu kita suka-suka kita ya, gak bisa ya. Ada firman ya di Ibrani, jikalau engkau sengaja berbuat dosa setelah menerima kebenaran, maka tidak ada lagi korban penghapus dosa. Nah, hati-hati ya. Kalau kita berpikir seperti itu, berarti kita merendahkan tubuh dan darah Adonai Yeshua Mashiach. Seolah-olah tubuh dan darah Adonai Yeshua Mashiach ini bisa kita permainkan. Kita berbuat dosa, terus kita makan roti dan anggur, langsung dihapus dosa kita. Terus besok berbuat dosa lagi, terus menyatu lagi dengan tubuh dan darah Adonai Yeshua Mashiach, lalu berbuat dosa lagi. Bukan seperti itu ya. Kalau kau melakukan seperti itu, engkau akan masuk ke lautan api. Tidak akan mungkin kau diselamatkan ya. Sekali lagi saya sampaikan, tidak akan mungkin diselamatkan kalau mempermainkan tubuh dan darah Adonai Yeshua Mashiach yang adalah roti dan anggur itu ya. Jadi itu yang harus kita pahami ya. Kalau kita lihat ciri-cirinya ya, Adonai Yeshua Mashiach memberikan perintah atau firman kepada orang-orang pilihannya di sepanjang zaman dan juga di zaman akhir supaya senantiasa menyatu dengan dia melalui tubuh dan darahnya. Inilah salah satu kasih karunia yang diberikan oleh Adonai Yeshua Mashiach supaya kita dilayakkan untuk masuk ke samai. Jadi kurang baik apa lagi ya Adonai Yeshua Mashiach itu ya. Jadi dia itu memberikan sarana ya yang sangat sederhana supaya kita dimeteraikan ya. Artinya Adonai Yeshua itu tidak membuat aturannya rumit ya. Engkau harus begini, engkau harus begitu. Kalau tidak, engkau tidak mungkin dihapus dosanya, tidak ya. Keselamatan itu bicara hubungan pribadi yang baik antara manusia itu sendiri dengan penciptanya. Ya, bukan karena engkau berbuat baik maka engkau diselamatkan, atau karena engkau rajin beribadah maka engkau diselamatkan, atau karena engkau berpuasa atau berikhlas atau berdoa. Mungkin kau berdoa, kau mengatakan saya berdoa satu hari 100 kali. Bukan karena itu engkau bisa diselamatkan, bukan ya. Tetapi karena hubungan yang baik antara dirimu dengan penciptamu, itulah yang namanya keselamatan ya. Jadi bukan karena
tata aturan ya, atau perbuatan-perbuatan kita. Tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini yang bisa selamat, bisa masuk surga dengan perbuatan baiknya ya. Itu ya. Lalu kita lihat lagi ciri-ciri berikutnya. Adonai Yesus selalu memberikan ilustrasi ya, bahwa leluhur Bani Israel atau nenek moyang Bani Israel itu makan roti mana, yaitu roti dari Samai di padang gurun, dan mereka telah mati ya. Jadi kita mengetahui ya sejarah dari Bani Israel ya, selama 40 tahun mereka di padang gurun dan mereka semua telah mati ya. Jadi tidak ada yang bersisa satupun ya. Sampai dengan sekarang tidak ada ya. Mereka sekarang sudah mati semua, Bani Israel yang pernah melewati padang gurun pada zaman Musa ya, zaman Mose. Tetapi yang makan roti hidup, yaitu adalah tubuh dan darah Adonai Yeshua Mashiach, tidak akan mati selamanya. Kita lihat lagi ya ciri-ciri berikutnya. Dikatakan juga bahwa barang siapa makan dagingnya dan minum darahnya akan tinggal dalam dia, dan Yeshua di dalam ia juga akan hidup kekal di dalam Yeshua Mashiach. Ya ini tadi ya, kalau kita menyatu dengan dia, maka kita ehad ya. Kita ehad dengan Adonai Yeshua dan juga kita ehad dengan Bapa Yahweh. Bani Israel makan mana di padang gurun, ini menjelaskan bahwa Bani Israel setiap hari menerima roti mana dan memakannya, karena tidak mungkin Bani Israel bisa hidup tanpa makan roti mana setiap hari. Kita juga harus selalu makan dan minum tubuh dan darah Adonai Yeshua HaMashiach setiap hari. Itulah yang kemarin diberikan penglihatannya, bahwasanya Adonai Yeshua mengatakan, kamu setiap hari berhadapan dengan kuasa kejahatan dan kuasa kegelapan, maka engkau harus menyatu dengan aku melalui tubuh dan darahku. Ya, itu sudah diberitahu sangat simpel ya, sangat sederhana. Adonai Yeshua memberikan perintah yang sangat sederhana, tetapi manusia ini lebih memilih aturan yang sulit ya, supaya dia dianggap mampu ya. Tidak ya, saya sudah bilang berkali-kali, tidak ada satu manusia pun yang mampu ya membuat dirinya masuk ke surga dengan caranya sendiri, dengan hasil usahanya. Tidak ada ya. Sekalipun kau memiliki harta seluruh dunia dan kau melakukan perbuatan baik yang terbaik di seluruh dunia, itu tidak bisa membuat kau masuk surga kalau kau tidak ditebus dengan tubuh dan darah Adonai Yeshua Mashiach. Lalu dikatakan kenapa disebut merupakan kunci di rapture ya. Di sini ya saya sampaikan, kunci itu artinya kita diberi kunci untuk bisa masuk ke Samai ya. Tubuh dan darah Adonai Yeshua Mashiach telah menguruskan kita dan melayakkan kita masuk ke surga ya. Kalau kita baca di 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 20, Efesus 1 ayat 4, dan juga di 1 Yohanes 1 ayat 7, itu jelas ya, katakan tubuh dan darah Adonai Yeshua Mashiach yang sudah tercurah, itulah yang mengangkat kita, yang menguruskan kita untuk masuk ke Samai, masuk ke surga kekal ya. Lalu dikatakan tubuh dan darah Adonai Yeshua Mashiach menghapus dan menguruskan kita dari segala dosa kita ya. Ibrani 10 ayat 19, Ibrani 13 ayat 20, Wahyu 1 ayat 5 ya. Artinya dengan tubuh dan darah Adonai Yeshua lah maka segala dosa kita dihapus, segala kutuk dosa juga dihapus, tidak ada satupun yang tertinggal ya. Jadi artinya semuanya dikuduskan ya, dan semua dosa kita dihapus. Lalu berikutnya ciri-cirinya adalah kita harus selalu menyatu dengan tubuh dan darah Adonai Yeshua Mashiach setiap hari, sebagaimana roti mana setiap hari dimakan oleh Bani Israel. Lalu roti dan anggur adalah benar-benar tubuh dan darah Adonai Yeshua Mashiach. Jadi roti dan anggur itu bukan simbol, bukan lambang tubuh dan darah Adonai Yeshua, tetapi benar-benar tubuh dan darah Adonai Yeshua Mashiach.
Makanya kita harus menjaga kekudusan, jangan sampai jatuh ke dalam dosa ya. Jadi seperti yang saya sampaikan, jika ada orang yang menyindir seolah-olah dengan tubuh dan darah Adonis Somasia, setiap hari kita suka-suka kita berbuat dosa. Kita berbuat dosa hari ini, ya nanti sore malam kita minta dikuduskan. Kita bikin dosa lagi besok, nanti sore atau malamnya kita dikuduskan lagi dengan tubuh dan darah. Bukan seperti itu ya, Bapak Ibu maupun Adonis Somasia maupun yang mendengarkannya. Karena kalau kita melakukan seperti itu, maka itulah tadi katakan, tidak akan ada lagi penghapusan dosa ya. Tidak akan ada lagi ya. Karena itu sama dengan menghina tubuh dan darah Adonis. Itu juga dikategorikan menghujat Ruach HaKodes. Itu berbahaya ya. Lalu kesimpulannya adalah tubuh dan darah Adonai Yeshua HaMashiach kunci untuk rapture dan melakukannya dengan benar dan kudus ya. Ini juga ya, kita harus melakukannya dengan benar dan kudus ya, bukan main-main ya, bukan kita asal-asalan ya, tidak ya, tetapi dengan tubuh dan darah Adonis Mashiach yang benar ya, dengan pengucapan yang benar dan dilakukan dengan benar dan oleh orang yang dibenarkan, maka kita menyatu dengan Adonai Yeshua Mashiach dengan benar. Dosa kita akan dihapus dan kita akan dikuduskan ya selamanya ya. Kematian tidak lagi berkuasa atas kita karena upah dosa adalah maut atau kematian. Kita dianggap masuk ke Samain dan tidak mengalami kematian. Tubuh dan darah Adonai Yeshua HaMashiach adalah makanan rohani kita dan yang selalu menguduskan kita setiap hari. Jika kita selalu menyatu dengan tubuh dan darah Adonai Yeshua HaMashiach setiap hari, kita harus menjaga kekudusan setiap hari dan jangan sengaja berbuat dosa. Ini tadi yang saya sampaikan di Ibrani 10 ayat 26. Jika kita sudah menerima pengetahuan yang benar tentang keselamatan, maka jangan sengaja berbuat dosa. Kalau kita sengaja berbuat dosa, setelah kita menerima pengetahuan yang benar, maka tidak akan ada lagi penghapusan dosa yang kedua ya, atau yang berikutnya. Tidak ada ya. Jadi ini yang harus kita pahami ya, maupun Adonis Mashiach maupun mendengarkannya. Dan ini saya sampaikan bukan 1.000-2.000 orang yang tidak tahu, tetapi miliaran manusia di muka bumi ini tidak tahu arti menyatu dengan tubuh dan darah Adonai Yeshua HaMashiach dengan benar ya. Jadi bisa dibayangkan ya, miliaran manusia ini tidak diselamatkan ya. Jadi tidak main-main ya, Bapak Ibu maupun Adonis HaMashiach maupun mendengarkannya. Keselamatan untuk masuk ke Samain, apalagi di rapture, itu tidak main-main. Tidak cuma sekedar diucapkan, tidak ya, tapi harus kita lakukan ya. Itulah dakwah Elohim pada kita di Sabat hari ini. Jangan sampai terlambat, masih ada waktu. Aba Yahweh Elohim Sebaot, Besem Adonai Yeshua HaMashiach Wirakodes memberkati dan memimpin kita sampai kita semua mempelainya di rapture, masuk ke Samain, surga kekal, Yerusalem baru. Haleluya. Amin.